Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Suciadiani dengan NIM 20200301043 dari Universitas Esa Unggul. Saya di sini akan mewawancarakan seorang yang lewat dari rumah saya untuk mewawancarai tentang bela negara. Dan menurut saya, bela negara sendiri itu ialah suatu sikap yang menunjukkan di mana kita cinta tanah air yang didasarkan jiwa patriotisme dan nasionalisme guna menunjukkan identitas bangsa. Saya di sini akan mewawancarai Mas. Bentar, boleh wawancara nggak Pak? Boleh. Oh, iya. Jadi di sini saya bersama siapa? Hanafi. Ya, Mas Hanafi. Saya mau nanya, Mas itu bela negara itu apa ya? Bela negara ya? Bela negara itu menurut saya sih perilaku atau sikap perseorangan atau kelompok dalam suatu negara yang menunjukkan bahwa mereka itu atau dia itu cinta akan tanah airnya. Oke. Dan menurut Mas ini bela negara itu penting gak sih di dunia ini? Penting itu sangat penting. Buat apa? Soalnya itu buat menunjukkan bahwa bangsa dia itu sendiri, apalagi bangsa Indonesia, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa gitu. Oke. Lalu saya ingin bertanya lagi, menurut Mas itu apa pendapat Mas dalam perpindahan ibu kota ke Kalimantan? Kalau menurut saya sih perpindahan ibu kota Kalimantan tuh menuai pro dan kontra ya. Soalnya kalau dari pandangan pro-nya sendiri, jadi kan Jakarta itu sudah di bawah permukaannya, sudah di bawah permukaan laut. Jadi ya lebih baik dipindahkan. Nah, itu juga sudah dicanangkan sejak era Soeharto kalau nggak salah ya. Nah, terus perpindahannya ke Kalimantan. Nah, itu menurut saya itu bagus soalnya strategis tempatnya. Nah, untuk kontranya sendiri itu banyak hutan yang ditebang buat buat pemerintahannya itu sendiri. Jadi kayak apa yang harusnya kita lindungi itu paru-paru dunia itu. Salah satunya hutan malah dibuat perumahan. Nah, itu sebenarnya salah juga. Gitu. Kalau saya sendiri pribadi sih saya menolak sih. Soalnya makin kesini hutan di Indonesia juga makin berkurang. Begitu. Nah, jadi intinya penebangan pohon itu juga termasuk melanggar bela negara ya Mas ya? kalau menurut saya iya itu melanggar bela negara karena bela negara itu menjunjung tinggi sikap patriotisme dan nasionalisme dan itu mementingkan negaranya, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Begitu. Oke, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Perkenalkan Mbak namanya. Ya, nama saya Anissa Rizka Fatirah. Oke, Mbak, saya ingin mewawancarai Mbak dengan pertanyaan, bela negara itu apa sih Mbak? Menurut saya itu ya, bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Oke, terus menurut Mbak nih, sikap yang tidak menunjukkan mencintai cinta tanah air dalam bela negara itu kayak gimana ya Mbak? Itu ya contohnya tuh kayak tidak membeli produk dalam negeri gitu, kayak belinya di Korea tuh, terus belinya di yang bermerek di luar negeri, terus tidak mengikuti upacara tuh, yang suka bolos-bolos upacara, yang suka izin-izin ke UKS gitu, nah kayak gitu tuh. Terus tidak membayar pajak, yang suka bolos-bolos bayar pajak gitu. Nah, terus habis itu tidak mengikuti pemilu juga, kan banyak yang masih nggak ikut pemilu tuh. Nah, kayak gitu juga nggak cinta negara. Oh gitu ya. Dan masih tentang pajak nih, membayar pajak itu termasuk kewajiban nggak sih Mbak? Kan tadi juga saya sudah sebutkan kan ya, yang tentang membayar pajak itu tuh menurut saya penting buat bela negara juga, karena kan itu untuk memajukan kesejahteraan ekonomi. Jadi pendapatan negara itu kan dari pajak masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya bayar pajak, negaranya nanti berkembang gitu. Kan itu sebagai pemasukan negara. Oke. Jadi termasuk penting lah ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke. Dan saya di sini ingin mewawancarai oma saya. Jadi Ibu, apa
yang dimaksud bela negara? Yang dimaksud bela negara ialah kita ikut andil dalam mempertahankan negara kita ini. Maksudnya jika ada sesuatu yang mengganggu negara kita, kita harus ikut turun tangan. Oke. Dan di mana sih kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh sudah melakukan bela negara? Ya, dengan kita menunjukkan partisipasi kita terutama terhadap lingkungan sekitarnya yang terdekat, umpamanya lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Oke. Dan menurut Ibu nih, penting gak sih kita melestarikan kuliner tradisional? Oh, penting sekali karena itu budaya dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan sampai anak cucu kita. Oke. Dan cara kita melestarikannya itu gimana ya? Dengan kita memperkenalkan budaya kita ke luar dan dengan kita mempromosikan kebudayaan kita keluar dari Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan melalui wawancara ketiga narasumber tersebut ialah bahwa bela negara itu merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia dari generasi muda sampai generasi tua, laki-laki maupun perempuan. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan bela negara, seperti memakai produk lokal, melestarikan budaya Indonesia ke seluruh internasional, dan memanfaatkan kekayaan alam dengan lebih bijak tanpa merusak ekosistem yang sudah ada di dunia, dan membayar pajak tepat waktu karena hasil dari pajak digunakan untuk biaya pembangunan di Indonesia.